Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferinda Yunar Putri, biasa dipanggil Rinda. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai teks anekdot. Mulai dari pengertian teks anekdot, ciri-ciri teks anekdot, unsur teks anekdot, serta struktur teks anekdot. Nah, pengertian teks anekdot adalah cerita singkat dan lucu yang digunakan untuk menyampaikan kritik melalui sindiran lucu terhadap kejadian yang menyangkut orang banyak atau perilaku tokoh publik. Nah, ciri-ciri teks anekdot itu ada beberapa. Teks anekdot itu merupakan teks yang unik dan berbeda dengan teks-teks yang lainnya. Maka dari itu, teks anekdot memiliki ciri-ciri tersendiri. Antara lain, yang pertama adalah teks anekdot merupakan teks yang mendekati perumpamaan. Yang kedua, menampilkan karakter yang sering dilihat. Yang ketiga, memiliki sifat humor. Yang keempat, mengandung kritikan. Dan yang kelima, mengandung pesan moral. Nah, selanjutnya ada struktur teks anekdot. Ada beberapa struktur dari teks anekdot, yaitu ada abstrak, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah abstrak. Abstrak merupakan pengantar yang berisi gambaran secara umum mengenai teks yang ditulis. Tujuannya agar para pembaca dapat menemukan terlebih dahulu apa yang nantinya terkandung di dalam teks anekdot tersebut. Jadi abstrak itu adalah gambaran secara umum dari teks anekdot tersebut. Selanjutnya ada orientasi. Setelah pembaca memiliki gambaran mengenai teks yang akan disampaikan, pembaca akan disajikan dengan sebuah peristiwa yang akan menjadi permasalahan utama. Pada umumnya, bagian orientasi ini juga terselip humor yang agar peristiwa tersebut tidak ditanggapi terlalu serius. Jadi bagian orientasi ini adalah awal dari permasalahan utama. Selanjutnya ada krisis. Sebelumnya, peristiwa yang disampaikan pada bagian orientasi akan memiliki permasalahan. Dan puncak dari permasalahan tersebut akan diceritakan di bagian krisis ini. Jadi bagian krisis ini adalah bagian dari puncak permasalahannya. Selanjutnya ada reaksi. Permasalahan yang terjadi ini diselesaikan pada reaksi. Terkadang reaksi yang digunakan terkesan unik dan menghibur. Selain itu, pada bagian reaksi ini terkadang diselipkan bagian yang menghibur. Selanjutnya ada koda, bagian terakhir dari teks anekdot. Jadi, pada umumnya koda berisi tentang pesan moral yang didapatkan dari cerita yang ada pada teks anekdot tersebut. Jadi, koda itu adalah bagian akhir. Nah, selanjutnya ada unsur teks anekdot. Yang pertama ada tema cerita. Nah, tema cerita ini menjadi salah satu unsur yang sangat penting karena ini merupakan gagasan umum yang menjadi dasar dalam pengembangan seluruh cerita anekdot. Jadi, tema cerita ini adalah gambaran yang terkandung di dalam teks anekdot. Selanjutnya, yang juga terdapat di dalam teks anekdot adalah unsur tokoh. Sesuai dengan namanya, unsur yang satu ini merupakan pelaku yang berada di dalam tokoh cerita teks anekdot tersebut. Nah, selanjutnya ada latar. Seperti yang diketahui bahwa unsur latar dalam teks anekdot itu dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu latar tempat, latar waktu, dan latar sosial. Nah, selanjutnya ada sudut pandang. Sudut pandang merupakan sebuah teknik yang dipilih oleh pembuat cerita untuk menemukan gagasan atau ceritanya. Sudut pandang tersendiri terbagi menjadi 2 macam, yaitu sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Nah, selanjutnya ada gaya bahasa dan nada. Unsur terakhir adalah gaya bahasa yang digunakan. Perlu diketahui bahwa gaya bahasa dalam sebuah cerita teks anekdot memiliki banyak fungsi. Salah satu fungsinya yaitu sebagai penyapa gagasan. Nah, sedangkan untuk nada merupakan ekspresi yang ditampilkan dalam sebuah cerita. Ekspresi tersebut disajikan untuk ditunjukkan pada masing-masing tokoh. Nah, jadi kesimpulan dari pembelajaran teks anekdot ini,
adalah anekdot adalah cerita singkat dan lucu yang memiliki struktur, unsur, dan ciri tersendiri. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.